Symphonity Podcast. Oke, halo semuanya. Balik lagi nih di Symphonity Podcast ya bersama kita nih anak-anak SI UAJ. Oke, mungkin di sini teman-teman pada baru kali ya di podcast ini juga karena emang kita baru pertama kali ngisi nih di podcast kali ini. Gitu. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin perkenalkan dari gue dulu. Nama gue Muhadan Kafal Joko Ardana. Mungkin teman-teman bisa manggil gue Muhadan. Gue adalah mahasiswa Sistem Informasi UAJ angkatan 2020. Oke, boleh lanjut sama teman-teman gue yang lain? Oke, kenalin gue Gregorius Andrew Adidharma. Mungkin lu pada bisa manggil gue Andrew. Gue juga dari SI Atmajaya 2020. Terus kenalin gue Yohanes Evan, gue dari SI UAJ angkatan 20. Ya, kenali juga teman-teman. Aku Lauren dari SI juga dari tahun angkatan 20. Kenalin gue Meora dari SI angkatan 2020. Satu lagi nih, ya benar ada Gladys nih. Hai semuanya, nama gue Gladys dari SI angkatan 2020. Oke, jadi di sini agak rame nih ya guys. Hari ini bakal banyak banget orangnya karena ada gue, ada Andrew, ada Evan, ada Meora, ada Gladys, sama ada Lauren gitu. Jadi kita hari ini bakal ngebahas satu topik nih yang tentunya bakal relate banget sama kalian. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya kali ya, mungkin kita puterin dulu kali ya satu lagu yang bakal relate banget nih sama topik kita hari ini. Oke, musik. Oke, nah tadi itu ada lagu dari Mike Mohede ya, judulnya Sahabat Jadi Cinta gitu. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu nih ya, pendengar semua udah pada tahu kita bakal mau ngebahas apa gitu. Sesuai sama liriknya tadi gitu ya, cobaan untuk persahabatan gitu. Ya, yang namanya cobaan di persahabatan tuh udah pasti kalau persahabatan itu lawan jenis kali. Jadi kayak cowok sama cewek tuh sahabatan tuh bisa jadi cobaan yang sangat besar karena nggak menutup kemungkinan kita punya rasa gitu ya sama sahabat gitu. Nah, ini kita bakal ngomongin seputar persahabatan di antara kedua jenis kelamin gitu ya, cowok dan cewek gitu. Kalau sahabatan bisa nggak sih nggak baper gitu? Sama teman-teman dari SIU aja nih. Oke, mungkin di sini ada yang punya pengalaman kan? Kayaknya Andrew sih kayaknya pengalaman banget ya soal-soal kayak gini ya. Waduh, gimana nih? Gimana, lu punya nggak tuh pengalaman kayak lu sahabatan nih ya, temenan sama orang, sama cewek terutama, terus lu baper gitu tiba-tiba, padahal lu nggak niat baper. Mungkin gimana kalau mungkin lu punya pengalaman? Waduh, kayak kalau ngomongin pengalaman banyak deh. Mau yang mana diceritain? Banyak nih ya. Berarti ini kayaknya udah expert banget nih. Kayak mungkin boleh ceritain salah satu yang paling membekas aja gitu di lu tuh. Waduh. Oke, membekas ya, yang nempel banget. Apa ya? Oh, ada nih satu. Sebenarnya sih berawal dari SMA, cuman nggak kelar. Habis itu gue mengutarakan diri gue untuk oke, gue nggak mau ini lagi sama dia. Cuman waktu tahun lalu, pertengahan tahun lalu, gue tuh dekat sama dia. Nggak tahu kenapa bisa dekat. Terus yaudah dekat. Lama-lama tuh yang menjadi cobaan buat gue itu adalah gue mulai mempertimbangkan apakah gue mau lanjutin lagi gitu. Dan akhirnya aku pikir yaudahlah, boleh deh sekali lagi, kenapa enggak, kata gue gitu kan, peluang ada kok gitu. Yaudahlah, gas gitu. Yaudah digas, gue temenan sama dia, gue juga berusaha untuk menahan diri dari cobaan, cuman dia gagal dan berujung confess, dan ya hasilnya sama seperti dulu di SMA. Ya mungkin singkatnya ya istilahnya ditolak lah. Itu doang ditolak sih. Dan cuman jadi teman aja gitu ya, jadi kembali ke teman lagi dan gitu jadi ya. Kembali ke teman lagi. Ya mungkin emang itu lah ya, cobaan jadi sahabatan beda jenis terus punya perasaan tuh ya paling gitu, kayak ujung-ujungnya tuh mau nggak mau confess terus malah jadi ditolak. Sebenarnya bukan ditolak sih, lebih tepatnya kayak nggak bakal jadi apa-apa gitu kan. Nah oke, mungkin Soalnya tuh gini. Iya, kenapa lagi? Kalau misalnya lu temenan sama lawan jenis, itu yang jadi cobaan buat gue ya, itu adalah ketika lu sudah mulai melewati barrier nih. Nah, mungkin bisa nanti dibahas lagi barriernya. Oke, berarti kalau tadi kata Andrew dia udah ngelewatin barrier gitu ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman yang cewek di sini kan ada Meora sama Gladys gitu ya. Tadi kalau dari pandangan cowok, ya dia punya teman cewek, terus nggak menutup kemungkinan dia punya rasa. Jadinya
confess gitu. Atau mungkin yang cewek pernahkah deket sama cowok yang emang awalnya cuma sahabatan, tapi ternyata dia malah confess gitu. Gimana? Kalau dari Miara gimana nih? Di temen gue itu, dia tuh punya teman deket cowok. Nah, jadi awalnya ini mereka tuh beneran kayak kemana-mana itu seru kayak layaknya teman biasa aja. Cewek cowok nggak ada percikan atau gimana gitu kan. Tapi kayak kesini-sini tuh temen gue cerita dia itu baper nih sama cowoknya. Nah, menurut gue ini hal ini bisa terjadi itu si cowok juga memberikan kesan yang bisa bikin cewek ini baper nih. Jadi kayak temenan cewek cowok itu nggak mungkin nggak ada rasa atau gimana, karena pasti kita secara sadar ataupun nggak sadar itu kadang ngasih perhatian lebih yang bisa bikin salah satu pihak itu jadi kebawa perasaan nih. Jadi kalau dengar cerita dari temen gue, sebenarnya wajar-wajar aja kalau misalnya cewek kebawa perasaan kayak gitu. Jadi ya, menurut lo kalau emang sahabatan terus ada satu action yang mancing gitu, berarti ya itu bakal mercikin banget gitu ya. Jadi itu nggak menutup kemungkinan banget kedua orang itu bisa baper gitu, dan itu pasti ada action dari salah satunya gitu ya. Nggak mungkin kalau diem-diem doang nih kayak teman-teman doang, mungkin ya biasa aja kali ya. Ya gue juga Iya. punya sih cerita kayak gitu, kayak dimana gue punya temen cewek terus tiba-tiba mungkin salahnya ya, ini cerita tentang gue. Kalau gue tuh orangnya emang bisa dibilang friendly gitu ya, kayak ya sama siapa aja gue bisa main, sama siapa aja gue bisa deket dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya bisa ya main bareng, ngobrol gitu. Terus mungkin kayak ada di mana mereka ngerasa baper karena sifat gua, karena kelakuan gua, jadi mereka nya baper terus jadinya malah salah paham dan gitu-gitu, mungkin banyak kali ya. Nah, mungkin kalau dari Evan atau Gladys atau dari Lauren sendiri gimana tuh? Dari Evan dulu kali nih. Kalau dari gue sih nggak ada ya. Soalnya emang juga jarang banget sih temenan. Belum Main pernah lah ya, sama berarti masih aman-aman aja gitu ya kalau temenan sama teman. cewek gitu atau sama cowok juga siapa tahu gitu kan. Masih di jalur aman dia, masih Iya, masih lurus, aman. santai, belum belok-belok gitu. Masih straight. Masih aman juga nih kalau Lauren. Aku ada sih pengalaman. Ya ini kejadiannya juga di SMA gitu. Nah, teman gue ini dekat juga, duduknya kira-kira satu atau dua gitu ya, di depan gue gitu. Jadi, gue sering minjam buku catatan gitu ya dari dia karena memang, gue tipenya orang yang, agak tanda kutip agak malas sedikit ya untuk mencatat gitu. Jadi, mmm nggak mau ribet gitu, jadi pinjam catatan dia, lalu fotokopi, gitu. Nah, mmm, lama-kelamaan aku sih nganggapnya masih temenan gitu aja ya, tapi kayak ada rasa gitu dan dari dia juga ada juga, tapi kami belum terlalu mengungkapkan gitu ya secara langsung gitu, bahwasannya aku ada rasa gitu dengan kamu dan dia juga ada rasa dengan gua gitu. Seiring jalannya waktu ya temenan gitu aja, tapi mau ngungkapkan rasa itu sulit gitu. Nah balik lagi jadinya, nggak dilanjutin sih hubungannya gitu, gitu. Jadi benar-benar kayak terjebak di antara sekedar apa ya, sekedar temenan aja padahal mungkin sama-sama suka kali ya, tapi nggak ada yang berani confess, jadi ya udah kayak Iya, masing-masing aja gitu ya Ren ya. Kayak Ini mungkin nggak menarik mau juga merusak sih. hubungan juga, Kak, Iya dibanding benar nanti benar benar. confess Kayak takut deh. confess jadi Iya. ada jarak gitu ya kan, nanti jarak Iya gitu. benar benar Terjebak benar dalam benar. perbatasan itu. iya, Ya, daripada nanti ada yang nyebut duluan terus jadinya merusak kan agak nggak enak gitu ya, mending agak ya udah diam dulu aja gitu ya. iya, Yang menarik. Nanti kalau dari Gladys gimana nih? Mungkin Gladys belum cerita nih ya. Mungkin ada pengalaman kah? Kalau gue sendiri, gue tuh orangnya sangat jarang baper ya, susah buat baper gitu. Mungkin karena faktor gue itu tuh, sepupu gue tuh cowok semua gitu. Jadi kayak udah biasa gitu sama cowok gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu kayak, kan udah remaja nih ya, udah bisa ngerasain, eee, ada rasa suka, ada apa gitu kan. Kadang tuh kayak
bingung gitu kan, gue punya teman cowok, kok nih orang kayak gini, gitu, apa, memperlakukan gue gitu loh, kayak tiba-tiba ada geli sendiri gitu, kok lu kayak gitu sih tiba-tiba gitu kan, kayak tiba-tiba, eee, terlalu dekat lah atau barrier-nya hilang lah atau apalah gitu kan. Tapi ya gue balik lagi, ke jalan yang lurus ya gue bilang, eee sahabat doang gitu, jangan baper gitu. Kalau gue sih selalu meyakinkan seperti itu. Kecuali kalau emang dia udah ngasih satu tindakan yang sangat menjurus gitu loh, baru, oh gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya, gue orangnya tidak tidak terlalu baper gitu. Berarti ini juga kembali Nunggu ke di trigger itu. iya, ini Nunggu kayaknya sih triggeran gitu ya. kalau menurut gue sih kayaknya kembali ke aksi reaksi lagi gitu ya. Kayak tadi yang Mayora bilang gitu kan. Kayak kalau udah ada aksinya pasti jadinya memunculkan reaksi kan gitu. Dan mungkin kalau dari gadis reaksinya bakal Ya, bukan nutup diri sih, apa lebih ke ya tahu diri lah gitu mungkin ya. Atau gimana? Iya. ya pada umumnya kayak gitu gak sih, Dis? Kayak misalnya kalau misalnya udah mulai ngerasa ada cowok yang ngasih aksi lebih itu, tapi kita langsung kayak sadar diri, enggak. Dia tuh emang kayak gitu, baik, emang harus nahan Ya. diri. Kalian tuh cowok-cowok kayak gitu. Benar-benar. Iya, Kayak tapi kalau ganteng mungkin beda cerita kali ya. Apa enggak? Apa enggak ngaruh? itu Apa enggak ngaruh? apalagi gitu kayak, Iya, sadar itu diri apalagi gue. lu sadar diri lu siapa gitu. Jadi yang sadar diri lu nya gitu ya, bukan Makanya dianya. cowok-cowok tuh kayak gitu juga nggak? Kalau misalnya kalian dapet treat dari cewek, misalnya terus kalian kayak nyadar diri, enggak dia tuh emang ceweknya baik, emang kayak gini, kan gitu juga nggak sih cowok? Nah Gue ini setuju banget itu. mungkin ya Sumpah, gimana ya kalau gue setuju banget masalah itu. cewek baik itu ya ini mungkin gue sekalian cerita pengalaman pribadi kali ya. Ini mungkin juga pesan nih ya buat cewek-cewek. Kalau emang lu nggak punya perasaan, nggak usah lah baik-baik gitu loh. Karena yang namanya cowok nih. Kadar Ini baik gue baik itu gimana gitu? sabar, Berarti sabar. besok-besok kita judes aja gitu ya. Sabar. Maksudnya jangan baik-baik nggak ada niat apapun. Kalau dan kayak ya maksudnya baik sebatas teman, kayak misalkan lu baik ngasih PR, lu baik ngasih tugas, lu baik ya sekedar kayak nalangin lu beli apa minum gitu atau apa, ya itu baik oke gitu. Cuman baiknya jangan sampai kayak nanyain kabar lu lagi di mana, lagi apa, semangat ya. Itu baiknya tuh udah baik gitu loh. Dan itu Terlalu bukannya baik gitu ya. Dalam tanda kutip ya itu berarti. Iya, itu bukannya bullshit ya. Tapi maksudnya cowok tuh iya mandang dari fisik. Cuman nih kalau buat cowok-cowok yang ngerasain juga mungkin bakal ngerasa nih gitu ya. Nggak cowok tuh nggak sebenarnya nggak selalu mandang fisik, tapi lebih mandang ke sifat juga, ke perilaku juga. Jadi kayak gampang. Kalau gue sih, kalau gue lebih gampang baper sama sifat gitu. Makanya kalau jadi temen gue, kalau sikap lu udah melebihi itu, wah itu bahaya banget gitu. Jadi menurut gue juga kalau sahabatan sama orang, sama cewek, terutama bukan cowok ya, sahabatan sama cewek sama lawan jenis yang gue suka gitu maksudnya. Ya boleh aja kalau dari gue. Maksudnya kayak gimana ya? Ya lu temenan aja. Cuman tadi mungkin kayak yang lu bilang Jawa ada barrier gitu, ada batasannya juga gitu. Nah, mungkin sini kan udah banyak kali ya. Masing-masing ceritanya punya cerita masing-masing. Kayak ada yang begini lah, ada yang begitu. Kayak tadi Andrew yang awalnya temen juga jadi suka, terus dia konflik akhirnya. Terus ada yang mungkin dari yang sisi yang cewek-ceweknya pada karena aksi dari si cowok jadinya menimbulkan reaksi sesuatu gitu. Atau mungkin ada yang tadi kayak Lauren juga, dia tahu nih mungkin sama-sama ada perasaan suka tapi nggak mau ngomong karena takut menghancurkan persahabatan gitu ya. Iya. Atau mungkin ada yang kayak Evan juga yang emang belum pernah ngalamin apa-apa atau gimana jadi ya itu oke juga, nggak apa-apa. Jadi ya mungkin Evan orangnya cool aja gitu ya, bisa temenan sama siapa aja gitu. Nah mungkin sini gue mau nanya, ini quick question, bener-bener quick question ya, cuman jawab kayak enakan sama mana gitu. Kan kalau gue nanya nih, enakan sahabatan sama lawan jenis apa sesama jenis? Maksudnya kayak ya lo temenan sama cowok-cowok ya sama cowok-cowok, lo cewek-cewek sama cewek-cewek, atau cowok-cewek gitu. Mungkin dari Andrew dulu nih, menurut lo gimana? Singkat aja ya, gue mana-mana sih. Sejujurnya mana-mana, kayak mau lawan jenis, mau sama jenis tuh gue nggak masalah. Jadi istilahnya lo Sebenarnya temenan juga sama lawan jenis is oke lah ya gitu. Iya. Tapi kalau dibilang enakan mana? Jujur aja mungkin gue lebih seneng lawan jenis sih, karena kayak pandangannya beda aja gitu. Tapi
Sebenarnya ya tergantung sih kalau ngomong lebih enak mana, karena ya tergantung lu sama orang lawan jenis atau sejenis itu lu satu frekuensi nggak sih, kayak ada rasa kenyamanan nggak sih, gitu doang sih. Tapi kalau satu frekuensi sama yang lawan jenis tuh lebih mantap. Yoi, nggak salah Oke. itu, bener banget. Oke, lanjut Iya. Evan. Evan gimana Evan? Kalau dari gue itu lebih enak kemana sama yang satu sejenis lah. Itu Ya. lebih gampang juga kan biasanya kalau cowok-cowok kan omongannya ya masih masuk aja gitu. Mau ngomongin apa kayak pasti ada aja gitu kayak mobil gitu. Kenapa tuh? Kenapa nggak lawan jenis? Apa takut baper kah atau gimana? Jujur gue benar takut baper kan. Gue benar-benar nggak masih belum kepikiran buat komitmen atau apa. Nggak mau sih, belum mau aja. Wajar. Emang cowok tuh dilemanya itu, benar komitmen. Oke, mungkin kalau dari Lauren nih, yang cowok terakhir nih gimana? Dari gue sih. Iya sebenarnya kalau menurut gue sih dua-duanya gitu ya. Karena di satu sisi juga gue pada saat satu kondisi gitu lebih suka gitu berteman dengan lawan jenis, dengan perempuan gitu. Memang dipandang orang sih memang istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, mungkin agak ada sifat keperempuanannya gitu ya. Karena mungkin kawannya atau lingkungan sekitar dia, ya teman-teman dekatnya dia cewek semua gitu, perempuan semua. Tapi aku eee, ngambil manfaatnya gitu, bukan manfaatnya dalam artian buruk, tapi bisa ngetahui gitu perasaan atau keadaan mungkin yang sedang perempuan alami gitu. Karena kan kita juga kan nantinya pasti ya, nantinya kan kita juga bakalan menikah gitu kan. Jadi kita bisa tahu persepsi dari perempuan itu seperti apa gitu kan. Nah juga, aku juga memang sering juga sih nongkrong atau ya bermain gitu dengan teman-teman yang sama jenis yang laki-laki gitu ya mungkin pada saat futsal atau apa gitu ya mungkin pas satu kondisi atau keadaannya gitu ya perlu curhat atau cerita gitu yang sama teman yang bisa diandalkan ya mungkin ya bisa jadi ya sesama jenis kita gitu, laki-laki gitu. Jadi lebih enak ke sama jenis atau ke lawan jenis tadi? Sebenarnya sih dua-dua sih. Aku belum Dua-duanya bisa ya. Jadi iya nggak, dua-duanya. karena punya tadi ya kayak ada benefit masing-masing lah ya. Kalau temenan sama cewek gimana, sama cowok gimana gitu. Jadi kayak Iya. temenan sama siapa aja gitu. Oke. Ya. Dan dari yang cewek-ceweknya nih, dari Miara sama Gladys gimana? Gue dulu kali ya. Kalau gue sih sebenarnya semua tergantung orangnya. Kalau misalnya mau cewek atau cowok, kalau emang orangnya frekuensi sama kita sih bakal asik-asik aja. Terus misalnya nih, kalau misalnya satu ketika kita ngalamin kejadian gitu kan, kalau misalnya kita pengen cerita dari pandangan kita sama cewek. Kalau kita mau pindah pendapat ke cowok itu pasti nggak bakal masuk tuh. Jadi kayak kita bener-bener butuh temen cewek untuk minta pendapat. Sama halnya juga kalau misalnya kita butuh pendapat gimana pandangan cowok tentang masalah ini, kita nggak bisa nanya ke temen cewek karena kita sama-sama cewek, kita nggak tahu pola pikir cowok itu kayak gimana, jadi nggak bakal nyatu. Jadi kalau mau temenan sama cewek atau cowok semua sama aja tergantung orangnya. Kalau misalnya sama cowok tapi orangnya juga nggak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sama aja sih, cewek juga gitu. Oke, kalau Gladys gimana nih? Kalau Gladys, jadi kan berarti kalau Miara yang penting dia bisa bertukar pikiran gitu kan. Kalau Gladys? Kalau gue juga sama aja, gue nggak milih gue suka sama yang cewek atau yang cowok, Kak. Karena kalau menurut gue tuh ada beberapa hal yang bisa cuman lu omongin nih sama yang cowok atau enggak ada beberapa hal yang bisa lu omongin nih sama si cewek gitu. Jadi tergantung obrolannya aja gitu kan kalau dari gue sendiri kayak gitu. Jadi ya senyamannya gue lagi mau ngomong apa ya udah gue ke ini, gue lagi mau ngomong apa ya udah gue ke yang cowok gitu. Kayak gitu sih kalau gue. Oke, berarti ya di sini macam-macam lah ya. Ada yang bilang lebih enakan sama lawan jenis atau sesama jenis gitu ya. Atau mungkin dan di sini kebanyakan tapi yang lebih apa ya netral lah, nggak ke cowok, nggak ke cewek atau nggak ke lawan jenis gitu ya.
Karena emang namanya teman atau sahabat tuh buat bertukar pikiran, buat cerita-cerita gitu. Karena sama siapa aja pasti enak. Ini karena gue belum jawab kali ya. Kalau dari gue sendiri nih ya, kalau gue pribadi nih ya. Kalau gue pribadi, gue tuh lebih prefer sahabatan ya. Kalau untuk sahabat nih, konteksnya sahabat bukan temen. Kalau untuk sahabat tuh sama cowok atau sama sesama jenis gue gitu. Kenapa? Karena sahabatan lawan jenis tuh ribet coy. Ya lu bayangin ya. Ya suatu saat pasti ntar gue punya pasangan lah, atau gue punya pacar gitu. Ya belum nggak sejauh-jauh ke istri, ke pacar dulu gitu. Ya lu tau lah namanya jadi punya pacar terus punya sahabat cewek. Ya mungkin Andrew pernah relate juga gitu. Kayak gimana gitu, kayak agak susah gitu kan maintain. Kayak ya ini cuma sahabat doang, kayak temen doang gitu. Ini cuma temen udah lama gitu. Tuh ribet. Kayak kalau untuk sahabat, gue bukannya ngindarin, tapi kalau sebisa mungkin kayak untuk yang bener-bener gue cap jadi sahabat, itu ya sesama jenis gue aja. Karena pasti gue bakal relay ke dia kan. Kayak misalkan gue mau cerita, gue curhat, atau apapun, gue pasti ke dia. Dan gue juga sebagai cowok butuh pandangan sebagai cowok. Ya gue juga butuh sih pandangan dari cewek gimana. Cuman mungkin itu sebagai pandangan aja. Tapi kalau untuk kayak masukan, terus kayak support gue, itu ya dari sisi cowoknya gitu. Karena ya gue juga sebagai cowok pasti butuh di sisi cowoknya gitu. Kalau gue sih gitu ya. Nah, tadi kan yang ya kan kayak gimana sih maksudnya, kayak lu punya pacar nih, terus sahabat lu lawan jenis lu juga gitu, itu ribet. Kalau ngomong konteks sahabatan, iya kayak kalau sahabatan emang gue jujur aja gue lebih senang sama sejenis. Karena kalau sahabat sama cewek ya itu kayak tadi ada barrier-nya yang emang sebenarnya yang di sahabatan itu kan sebenarnya justru harusnya kita nggak ada barrier dong, kita nyaman-nyaman aja sama sahabat kita. Cuman masalahnya kan namanya juga manusia dikasih cobaan gitu loh. Iya gak? Nah, benar banget. Nah, kalau ngomongin cobaan-cobaan ya di dalam persahabatan lawan jenis ya, ini kita ngomongin lawan jenis ya, nggak usah yang sejenis. Kalau sejenis mah ya gampang lah. Kalau lawan jenis pasti cobaannya banyak nih gitu. Kayak misalkan nih, kalau gue ada sendiri sih pengalaman pribadi kalau untuk cobaan lawan sahabat lawan jenis tuh, yang pertama tadi barrier yang kayak banyak banget, pasti barrier yang harus dijaga gitu loh. Kayak lu kelewatan dikit baper, terus misalkan salah dikit lo jadinya gimana gitu kan, agak susah sih menurut gue buat maintain. Terus sih kalau menurut gue cobaannya itu sih. Kalau buat yang lain gimana? Ada nggak cobaan-cobaan gitu yang menurut kalian tuh bakal ditemuin nih kalau sahabatan lawan jenis? Waduh, dari gue dulu kali ya. Boleh. Gue suka nih, topik nih seru nih. Ya, emang seru banget. Ngomongin cobaan ya, kembali lagi kayak ke pengalaman gue. Jujur, kenapa gue bilang barrier dari awal, itu tuh yang menjadi hal yang bener-bener ngehit gue banget. Gue sampai kayak kesal, sakit hati, sampai gue pun mengutarakan kayak, kalau lu nggak mau, ya tolong perbatasannya jangan dilangkahi gitu loh. Karena ya kayak lu dan ngomong ya bahaya gitu loh. Itu ya juga kan? terus itu kayak bahaya banget. Kayak misalnya Lauren juga ngomong tadi kan, kalau misalnya barrier itu dilewatin, cobaan itu kita nggak kuat nahannya, ya resikonya gede, lu bakal kehilangan sahabat lu gitu loh. Itu masalahnya. Wah, itu benar. Itu paling tiba-tiba lu suka dan lu nggak mau kehilangan dia gitu. Wah, gila, ribet banget. Perasaan itu kayak paling asem banget gitu loh, kayak lu tahu nih lu suka, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi lu bisa diem aja, mandangin dia, ngeliat dia. Kayak bener-bener lu cuma bisa mandang dia, senyum, dia senang. Udah lu senang gitu karena ya lu tahu lu care sama dia, lu suka sama dia, lu senang sama dia. Tapi ya lu nggak pengen lihat dia nggak senang gara-gara lu nggak sengaja atau sengaja confess ngomong kayak gue suka sama lu loh gitu. Terus kayak iya, sama dia itu suka. betul. Terus terus atau menjauh, ada barriernya malah makin tebel dan malah jadi bikin lu sakit hati, malah makin gila sendiri gitu loh. Itu sih. Itu sedih banget sih. Itu cobaan paling parah gitu. Tapi kan ada nggak cobaan-cobaan lain yang kalian pernah rasain gitu dengan sahabatan cowok-cewek atau lawan jenis gitu? Dari Miora juga kayaknya ada nih tadi nih. Atau Lauren mungkin? Ya, sebenarnya cobaannya tadi mungkin mirip juga ke Andrew ya. Kita sebenarnya harus bisa saling istilahnya bisa saling pengertian gitu ya. Karena sebenarnya sih serba salah sih gitu ya kalau misalnya kita ungkapkan gitu bahwasannya kita ada rasa dengan dia,
mungkin persahabatan kita yang dulu mungkin nggak bakalan mungkin kedepannya nggak bakalan Sama gitu. iya bakalan nggak ada lagi gitu, atau mungkin kita terang-terangan nih kita bilang eh gua dan lu kita berteman nih ya, tapi kita buat batasannya gitu ya. Istilahnya kalau dibilang gitu jadinya gimana ya? Jadinya pertemanan itu gak se se apa namanya seunik lagi gitu. Bener bener banget yang namanya, Nah, apalagi kalau udah lu confess gitu kan, kayak lu udah heeh. kayak Serba salah. punya Iya, Kayak lu dulu dirugikan terus gitu. walaupun heeh. sengaja atau nggak sengaja gitu kan, tapi tiba-tiba lu ya Ah, bilang atau lu nggak sengaja ngomong gitu, iya sebenarnya gue suka sama lu kayak apa gitu lah pokoknya, yang kalimat-kalimat confess yang kayak begitu, terus kayak tiba-tiba malah ngerubah semuanya gitu loh, kayak yang awalnya bisa deket ngobrol tiap malam atau lu cerita-cerita curhat sampai akhirnya jadi kayak cuma sekedar ya udah, gue tahu lu ada, dia tahu gue ada, kayak ya udah gitu jalan masing-masing, kayak wah tuh cobaan banget sih gitu. Terus mungkin dari Evan nih, Evan juga Iya. tadi kan dia bilang dia belum pernah punya pengalaman kak, atau mungkin kan nggak tahu juga ya, siapa tahu dia mungkin pernah ngalamin tapi emang dia nggak apa ya, nggak nganggap itu sebagai sahabatan cowok cewek atau nggak nganggap itu sebagai baper-baperan gitu. Atau mungkin lu punya nggak cobaan-cobaan apa yang kayak teorinya kah atau gimana gitu? Mungkin gue bisa nambahin pertanyaannya buat Evan nih. Apa sih, kan si Evan tadi ngomong takut baper gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mendasari ketakutan lu itu gitu? Ya, itu Kayak kan cobaan juga ya, kenapa Andrew ya. lu takut itu, kayak cobaannya apa sih yang membuat lu jadi takut lu Ya, bakal bablas gitu? benar. Mungkin satu dari gua masih senang sendiri lah. Jadi lebih suka, gua nggak ada yang ngatur, nggak ada apa. Mungkin kalau cobaannya itu gimana ya? Lebih ke mungkin kayak ada batasan-batasan yang lu nggak boleh langgar lah kalau main sama lawan jenis. Misalnya Oke. mungkin ngomong harus lebih sopan atau gimana, begitu sih. Jadi lebih takut ke batasan-batasan tadi ya, kayak lu bukan nggak tahu ya, lebih tepatnya kayak ya masih belum tahu lah batasan itu sampai kayak gimana, takutnya lu malah ngelewatin dan bikin nggak enak gitu ya di hubungan kalian gitu kan, apalagi hubungannya kalau udah sahabatan terus temen deket gitu. Ya benar sih, itu emang susah juga sih buat apa ya, itu cobaan juga sih buat kita ini yang emang punya sahabat lawan jenis gitu. Mungkin dari Merah sama Gladys nih, dia tadi belum ngasih cobaannya gitu, cobaan apa yang kalian hadapi. Mungkin kalau misalnya gue cobaannya itu kayak kita punya love language gitu kan. Nah, cowok ini nih kadang tanpa sadar itu bisa nunjukin act of service gitu. Kayak misalnya dibukain pintu, atau kalau lagi ada yang ngalamin apa gitu, dia refleks cowok. Jadi bagus kan. Nah, sedangkan cowok ini nggak tahu, sedangkan cewek ini mungkin love language-nya itu kayak gitu. Nah, udah tuh kalau udah ngalamin kayak gitu dah kelar udah. Kelar tuh Iya cewek betul. mikir terus Iya, mau Nah, itu cowok nih lebih itu tuh. Gue setuju tuh yang itu tuh. sama lah ya kayak barrier tadi juga ya, kayak ya lu sebenarnya ya itu sebenarnya hal-hal sepele sih gitu ya, cuman karena itu udah overload jadi kayak lu nggak bisa nahan, dan yang namanya baper lu kan ya nggak ada yang tahu ya bisa baper sama siapa aja kan, cuma lu dar gitu. Iya. gue temuin itu tuh pada kayak gitu, kayak misalnya mereka tuh, gue nggak ngerti cowok-cowok ini emang diajarkan untuk melakukan hal seperti itu kepada perempuan-perempuan. Oke, berarti kata-kata yang tadi yang gue sebutin, yang tadi gue bilang cewek jangan baik-baik, gue tarik ya, maksudnya berarti jangan bukan ke cewek doang, cowok juga gitu ya, jangan baik-baik gitu ya, maksudnya ya baik ada tempatnya gitu lah ya. Tapi kalau tadi nih, kalau yang tadi lu bilang bisa gue tanggapin sih, itu udah apa ya, udah apa ya, bawaan gentle kita kali ya sebagai cowok gitu, kayak ya udah. Gak salah, Ya, setuju sih gue kalau itu. ya, Emang bawaan, jadi kayak udah refleks. jadi nalar, kayak refleks, jadi sengaja nggak disengaja, kayak loh kok gue gini gitu. Kadang gue pun suka bertanya, ngapain gue begini gitu. Ya, tapi maksudnya Padahal itu tuh gue gak ada niat lain-lain gitu. Iya, bukan kita nggak ada niat pengen bikin baper atau nggak ada niat pengen bikin lu suka atau gimana ya, cuman sekedar nolongin orang gitu, kayak set udah gitu, udah gitu. Nah, Terusnya cewek-cewek
yang dengerin ini, denger para pengakuan cowok-cowok ini, mereka itu nggak pengen emang mereka kayak gitu. Tapi Jadi kalau ya misalnya tapi kalian ketemu cowok yang kayak gitu, tanamin dalam diri kalian, itu emang cowok kayak gitu, jangan baper kayak gitu ya benar-benar. cewek-cewek. Tapi bukan berarti juga kita kayak gitu nggak suka gitu ya. Tapi ya itu kalian bisa Benar. bisa kelihatan lah. Cowok tuh kalau udah suka sama orang tuh kelihatan, pasti nggak mungkin kelihatan sejago-jagonya orang nutupin pasti kelihatan, nggak mungkin nggak. Gue Ya yakin. kan ini cinta itu tersirat bukan tersurat gitu. Jadi emang Waduh, dari itu juga. perilaku kelihatan. Iya benar. Kegeeran lah dia apa enggak tambah kegeeran. Misalnya nih cowok kelihatan suka, terus apalagi dia nunjukin lagi dari tindakan, apa tuh cewek nggak jadi kegeeran? Ya, kegeeran kembali ke masing-masing lah ya. Kayak itu kalau ya itu kembali ke masing-masing sih, namanya baper nggak baper. Cuman ya ini kan tapi kita sahabatan ya. Kalau sahabatan harusnya udah tahu lah ya barriernya masing-masing. Jadi ya itu sih, memang bener yang dari tadi kita udah omongin gitu ya. Barrier itu harus benar-benar kayak dijaga banget gitu. Ya sahabatan gitu kan, biar udah tahu nih batasan mana gitu. Oh ya mungkin gadis belum ngomongin, mungkin ada cobaan lain kah yang pernah gadis alami gitu? Kalau masalah yang merah dia, gue mungkin akan memberikan pandangan gue sebagai seorang yang emang punya adik laki-laki kan ya. Emang adik gue tuh disuruh diajarkan untuk kayak lu tuh harus lebih lembut ke cewek, lu tuh harus kayak gini ke cewek. Kalau misalnya mereka kayak gini ya lu tawarin lah dulu, lu apain lah dulu gitu. Jadi ya eh gue merasa maklum kalau misalnya emang ada cowok yang memperlakukan gue seperti itu. Cuman nih ya, cuman yang bikin gue bingung, yang bikin gue nggak tahu nih harus menghadapinya seperti apa. Ini ketika nih cowok nih udah menjurus banget gitu loh. Gue nggak tahu harus ngapain. Sedangkan gue harus memposisikan gue ini sahabat lu gitu. Gue nggak mau melangkah lebih jauh lagi gitu. Jadi gue nggak tahu tuh gimana caranya gue menghadapi tindakan apa dari si cowok ini nih yang terlalu menjurus ke gue gitu. Jadi cobaannya itu ya kayak lu nggak tahu karena lu nggak tahu nih maksud dia apa, jadi lu juga nggak tahu lu harus gimana gitu ya Dis ya. Iya bener banget. Oke, berarti ya itu kalau kayak gitu bener sih, gue juga pernah kayak gitu, kayak gue nggak tahu nih maksudnya cewek itu apa, jadi gue juga nggak tahu harus gimana gitu. Jadi itu apa? kayak meraba-raba gitu ya. Ya, jadi kayak ya lu nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu kan, kayak tadi Iya. kayak Ara bilang gitu, dia dibukain pintu sama cowok gitu. Kayak ya ini maksudnya tuh apa gitu, jadi nggak tahu. Ya itu benar, itu juga kadang-kadang jadi cobaan banget itu ya buat yang sahabatan cowok cewek, kayak harus paham gitu, udah paham lah sikap masing-masing tuh kayak gimana gitu. Itu cobaan banget sih emang, benar-benar. Gue mau nambahin deh, sabar. Oke, boleh. Mau nambahin apa? Ini loh, apa namanya? Kayak misalnya emang udah bawaan cowok, emang sebenarnya emang harus begitu nggak sih, kayak gentle gitu? Kalau menurut gue gitu ya. Itu buat pendapat gue soal apa namanya, soal tadi. Nah tapi yang kayak misalnya lu tadi ngomong, lu udah tahu nih cewek ada tanda-tanda nih, lu peka gitu. Tapi lu itu nggak tahu mau ngapain kan. Nah itu tuh relate-nya gue adalah gini. Gue kalau udah melihat begitu, biasanya gue mulai diem. Gue kayak, oke, ini apa sih gitu. Gue peka, gue ngerti maksudnya apa. Tapi gue nggak tahu abis itu gue harus ngapain. Itu loh yang menjadi problem kadang-kadang di persahabatan tuh itu. Jadi ya tadi bener kan yang kayak gadis ngomongin juga kan, kayak lu tahu lu ngeliat nih kayak dia tuh ngapain, dan lu mungkin udah tahu maksud dia apa, tapi lu nggak tahu apa yang lu harus lakuin gitu ya. Iya. Di satu sisi kadang-kadang gue pura-pura aja nggak tahu gitu loh. Ya udahlah. Ya benar. Iya, pura-pura nggak peka sebenarnya peka tahu. Iya, paham gitu ya, paham. Tapi ya itu tadi kembali kayak tadi kata Loren juga, antara takut nggak tersampaikan atau takut persahabatannya itu rusak gitu. Kalau misalkan tersampaikan persahabatan rusak, tapi kalau nggak tersampaikan, lu nya jadi mendem sendiri gitu kan, nggak ada kejelasan gimana. Siapa tahu gitu kan, dua-duanya nyimpen rasa yang sama, itu kan kesempatan tuh, masa nggak diambil. Tapi kan ya nggak tahu juga gitu kan, jadi itu bikin dilema sendiri sih. Bener-bener tuh dilema banget sih kalau udah sahabatan cowok cewek tapi ada percikan gitu, itu sedih banget. Iya, main api kok di sebelah gas gitu kan. Iya bener tuh, kalau susah gas, gitu. udah ada gas, gasnya bocor, ada yang korek gitu kan.
Meledak. Srek, boom. Tiba-tiba boom ya meledak gitu kan. Meledak. Karena rumahnya hancur ya kan. Begitulah. Sebaiknya rumahnya Walaupun dijaga saja. iya makanya mending dijaga aja gitu ya biar nggak bocor gitu ya kalau ada persahabatan lawan jenis gitu. Oke mungkin ini gue quick question kedua kali ya. Tadi kan udah nanya nih lebih enak temenan lawan jenis apa enggak. Gue mau nanya lagi nih. Dari yang udah kita ngomongin nih dari tadi nih kayak gimana rasanya sahabatan sama cewek, terus kayak apa aja cobaannya, terus kayak lebih enak temenan sama cowok apa sama cewek gitu. Gue pengen nanya, mungkin gak sih kita tuh bisa sahabatan lawan jenis gitu kalau menurut kalian nih, setelah kita ngobrol bareng tadi, menurut kalian tuh mungkin nggak kita bisa sahabatan sama lawan jenis apa enggak gitu. Mungkin dari Evan dulu kali ini, gimana Van? Kalau dari gue mungkin aja. Tapi Mungkin aja ya, lah ya. kalau dari gue sendiri nggak sekarang, belum waktunya buat gue. Gue masih belajar dulu, masih menggali informasi lebih dalam lagi. Contohnya ngobrol sama lu pada gitu. Ya, oke, jadi kalau dari Evan mungkin. Kalau dari Andrew nih, Gua. Waduh, agak ribet ya. Mungkin sih sebenarnya mungkin bisa terjadi. Menurut gue mungkin bisa terjadi. ya kalau dari lu mah kan udah ada pengalaman, jadi ya mungkin aja lah ya Andrew ya. Buat gue mungkin aja karena gue ada pengalaman, jadi gue udah tahu gue harus ngapain, gue udah tinggal kayak kalau begini, kalau misalnya gue mau terusin, gue tinggal begini, kalau gue nggak mau terusin ya gue tahan lah. Apa sih perbatasannya mundur-mundur dikit biar kalau ngelangkah tuh nggak langsung lewatin batasnya gitu. Ini lo kayaknya udah nemuin semua endingnya ya, kayak dari bad endingnya, good endingnya, alternate endingnya lo udah dapet semua ya. Iya. Jadi kayak udah ya, tahu kan gitu itu langkahnya. namanya pertimbangan resiko gitu. Oke, benar. Bahaya soal resikonya. Resiko ya. Iya, manajemen resiko itu. Oke. Mungkin kalau dari Lauren nih gimana? Mungkin nggak tuh temenan cowok cewek, sahabatan lah ya, bukan teman ya, sahabatan cowok cewek. Kalau cowok cewek itu sahabatan sih mungkin aja gitu kan. Karena ya kita kan nggak mungkin berkawan sama jenis saja kan. Ya misalnya kayak laki-laki kawannya terus tiap hari laki-laki gitu. Pasti tetap ada juga Iya. satu sisi ada juga kawannya perempuan gitu. Entah hal-hal kecil gitu. Misalnya kayak pengalaman aku mungkin sering minjam catatan atau mungkin tanya dia sudah siap PR atau enggak, atau yang lainnya lah gitu ya mungkin, tentang organisasi atau gimana gitu kan. Nah jadi kalau misalnya, eee, mungkin sih kalau itu bisa jadi tetap bertahan jadi persahabatan dalam tanda kutip masing-masing bisa menjaga, barrier-nya gitu perbatasan yang udah dibuat mungkin ya nggak harus diungkapkan gitu, ataupun bisa juga diungkapkan, ya balik lagi ke masing-masing individu mau menerima atau gimana. Nah, kalau untuk ke depannya, malahan pun memang harus ada persahabatan sih, antara lawan jenis gitu ya, cowok cewek, cewek dengan cowok gitu. Jadi masing-masing kita tahu gitu, bagaimana sih memang pandangan mereka itu terhadap kita itu gimana gitu dan kita perlu mempersiapkannya itu, mungkin perasaannya mungkin bukan untuk ke teman kita, mungkin ke orang lain. Jadi kita bisa prepare gitu lebih lebih matang gitu. Karena ada yang bilang kan, practice make perfect gitu kan. Jadi mungkin di pertemanan kita mungkin, kau tahu nggak?" Misalnya kan, lu tahu nggak?" Misalnya, "Aku ada yang gini nih, gua ada yang suka gini, menurut lu itu gimana?" Gitu. Selagi, kita sama-sama udah netapkan gitu, kita udah sahabatan gitu. Memang, sedikit pengalaman aja, gua juga ada juga sih teman cewek gitu ya, memang ini temannya agak lebih ke laki-laki gitu. Jadi ya persahabatan itu jadi kadang lebih lebih enak gitu. Karena dia juga jarang berkumpul dengan cewek dan seringnya ke laki-laki atau mungkin juga aku seringnya, eee, lebih dekat ke perempuan gitu. Jadi saling lengkapi gitu.
Jadi kita bisa tahu pandangan dari perempuan gimana, pandangan dari laki-laki gimana, gitu. Oke, jadi mungkin aja lah ya kalau sahabatan cowok cewek gitu ya. Dan Iya. mungkin kalau tadi ngutip kata Loren yang practice makes perfect itu Andrew banget ya. Dia udah saking praktisnya sama berbagai jenis cewek gitu, sama banyak sahabat ceweknya. Jadi dia udah perfect banget Andrew ya, kayaknya Andrew. Datanya udah banyak, Datanya udah banyak lah ya. Tinggal lihat data trainingnya udah ada, tinggal dites. Bagaikan AI gitu ya, datanya udah banyak banget nih, udah tinggal eksekusi aja nih, udah matang nih AI-nya nih. Tinggal refleks aja ntar gimana reaksinya gitu kan. Oke. Yoi. Oke, kalau Yara gimana? Mungkin nggak sahabatan sesama lawan jenis? Mungkin aja sih. Kayak kalau gimana bilang ya? Kalau emang niat awal kita sahabatan, emang udah niat awalnya sahabatan, kita udah ngasih batasan buat diri kita, sama diri kita masing-masing. Kalau emang udah pada dewasa, kalau sudah sahabatan lawan jenis, mungkin aja kan kayak suatu saat juga nanti bakal punya pasangannya masing-masing. Pokoknya udah kita kalau udah Benar dewasa, sih itu. kita udah bisa ngasih batasan buat diri kita sendiri. Kita udah tahu ya lo sahabat gue sahabat lo, kita bakal sahabatan. Ntar juga kalau udah dewasa udah punya pasangan masing-masing, jadi udah jalan sesuai hidupnya masing-masing. Oke, berarti ini buat benar sih yang kata Meora gitu. Ya, buat para pendengar nih ya yang punya pacar, terus pacarnya itu punya sahabat lawan jenis, ingat ya kata Meora, dewasa aja lah gitu. Kita semua pasti pernah ngalamin gitu kan. Iya. Dewasa aja. Iya, kayak misalnya ntar suatu saat misalnya nih ada kemungkinan kayak kita sahabatan saling suka. Tapi ya kayak kalau misalnya kita udah punya pasangan masing-masing, kayak percaya aja sama pasangan lo, dia udah jadi pasangan lo sekarang, jangan cemburu sama sahabatnya gitu nggak sih? Benar. Iya, betul. Benar banget. Berarti suatu objek yang yang worth it buat dicemburuin gak sih? Kayak lu ngapain cemburu sama sahabatnya? Ngapain kayak? Iya. Kalau kita cemburu sama sahabat pasangan kita sendiri yang ngibarin bendera permusuhan, kayak bendera-bendera pertikaian antara hubungan kita nggak sih? Ya, benar. Berarti ya jangan cemburu lah ya kalau sama sahabat pasangan gitu ya. Nah, kita tergantung dari keputusan awal aja kayak Mero bilang. Kalau kita memutuskan dari awal mau sahabatan, udah cukup sampai situ. Jadi namanya sahabat pasti tadi benar udah tahu batasan-batasannya gitu, nggak mungkin ngelewatin gitu. Pun kalau ngelewatin ya pasti ujung-ujungnya confess, udah gitu doang. Namanya sahabatan lawan jenis tuh kalau udah ngelewatin batas ya confess, udah gitu doang. Terus kalau udah ditolak kalau sama-sama suka ya jadian ya udah gitu doang, ujung-ujungnya pasti begitu. Kalau lu kuat lu pendem gitu kan, kalau nggak kuat lu confess dengan resiko yang udah bisa lu tanggung sendiri. Iya benar, resikonya ditanggung sendiri, nggak ada dipotong pajak. Oke, kalau Gladys nih gimana nih? Mungkin nggak menurut lu persahabatan lawan jenis? Ya mungkin aja ya, asal lu sadar diri lah, kayak mind your behavior lah. Kayak kalau emang lu cuman mau jadi sahabat ya udah gitu, jangan terlalu inilah ya, jangan terlalu nyeleneng gitu lah perilakunya gitu, sadar diri aja gitu. Jadi lu nggak bakal bikin apa sih namanya, bikin salah paham sama lawan jenis lu ini gitu, kecuali kalau emang lu udah ada rasa, ya langsung aja gitu ngomong gitu, biar nih sahabat lu itu tuh nggak bingung, lu dia harus gimana sama lu, perilakunya seperti apa dia ke lu. Jadi kan semuanya clear gitu. Kalau gue tuh kayak gitu sih. Oh iya, gue mau nambahin nih. Apa tuh, soal ini nih. Apa namanya, soal persahabatan dan kayak misalnya kalau lu bilang tadi Dan, kalau udah nge-step perbatasan, udah ngelewatin, kalau emang lu nggak mau itu persahabatan rusak, lu udah ngelewatin batasan nih. Selagi lu punya kesempatan buat muter baliklah. Takutnya kedepannya malah peperangan, pertikaian, atau mungkin ya perubahan jalur, ya satu ke sana, satu ke sini, ya sebaiknya kalau ada putar balik ya silakan muter balik. Kayak ingat aja kata tukang parkir, ya mundur. Ya mundur ya kan, mundur bener. Kalau
kelewatan mundur gitu kan, atau kadang ntar suka mentok di batu kan kayak duk gitu kan, kayak ada deknya Iya. gitu pasti. Pasti Udah itu tau lah pasti. kapan kelewatan gitu kan. Iya, aku mau nambahin juga. Kalau tukang parkir kan biasanya mundur. Ya tapi kan ada bisa jadi kondisinya itu ya disuruh maju gitu. Kalau misalnya kita udah lewati perbatasan nih, ya mungkin kayak Andrew bilang tadi, ya putar balik gitu. Tapi ada sih satu kondisi atau beberapa orang gitu ya mereka maju aja gitu. Nah malahan kan kita nggak tahu juga mungkin yang selama ini kita pendam-pendam rasanya itu jodoh kita ke depannya itu. Nah, makanya yang kayak gue bilang tadi langsung aja lurusin aja. Kita harus peka sama keadaannya, itu emang beneran kita emang beneran harus maju atau enggak. Kayak lo harus peka sama keadaan juga. Kalau emang beneran jalannya emang lo harus maju, ya maju aja. Jangan Ya, mundur. apalagi kalau lawan jenisnya udah kayak nggak enak gitu, sepet-sepet mukanya, berarti oh yaudahlah mundur aja gue gitu kan. Kalau iya. misalnya dia ngerespon, nunjukin tanda-tanda percik-percikan itu, lanjut lah. Terus ya selama masih ada kesempatan ya. Oke, gimana Dindru? Kan lu udah denger banyak nih. Terus lu juga punya pengalaman sendiri kan? Apalagi pengalaman, gue tau lu pengalaman banyak banget. Gue sujud sih sama lu. Pengalaman lu banyak banget kalau udah masalah kayak gini. Mungkin gimana? Apa sih nih hal yang lu tangkap nih? Intinya tuh apa gitu? Mungkin lu bisa simpulin kali ya buat kita semua. Simpulannya cuman 2 kata sih sebenarnya. Manajemen resiko. Apa tuh? Manajemen resiko. Jadi manajemen resiko. maksudnya manajemen resiko tuh gimana? Gimana? Mungkin karena gue masuk ya ke jurusan data science juga ya. Gue gak mau sebut, tapi masuk gue karena gue mindsetnya itu udah masuk ke data gitu. Ini aja, kayak misalnya kalau di data science tuh ada yang namanya akurasi apa namanya tuh yang grafik-grafik itu ya akurasi statistikanya lah istilahnya. Jadi kayak secara statistik itu akurasinya sekian, misalnya kayak 90%. Berarti errornya itu kan 10% kan. Nah, lu pertimbangin tuh error 10% ini baik gak sih lu ambil resikonya 10% itu. Kalau misalnya lu udah melihat sendiri kayak nih orang udah mulai kayak tadi mukanya udah pahit-pahit gak jelas gitu, ya udah ingat aja kalau di mobil tuh ada R itu buat reverse, masuk ya kan, mundur. Kalau lu lihat oke ini udah bagus nih, maju kali ya, ini peluang gue nih, kapan lagi nih peluang gue begini, maju. Ingat, tapi ya ingat aja setiap action yang lu ambil itu bakal ada resikonya gitu ya. resikonya lagi gitu kalau lu mundur dampaknya ke ternyata. depan. Iya, kayak misalnya ternyata mundur dia ternyata suka malu, lu nyesal sendiri. Lu maju ternyata dia nggak suka, ya lu juga nyesal sendiri jadinya. Jadi ya apa ya? Ya ingat aja tinggal siap-siap ambil resikonya. Jadi kalau lu udah tahu bakal gagal ya sebaiknya mundur. Kalau lu tahu bakal berhasil ya ambil. Jangan sampai lu nyesal ke depannya. Lo gitu kan? Iya. Oke, benar-benar. Jadi intinya. Tapi ini kan kalau persahabatan ya, kalau ngomong soal persahabatan, balik lagi ke persahabatan, sebenarnya kata barrier itu kalau selama ini tadi kita ngomongin juga itu, sebenarnya itu tuh kalau semakin kita dewasa itu sebenarnya barrier itu kita nggak bisa atur. Lama-lama ya kita melangkah maju mundur, tapi karena kita tahu dari awal kayak Miura bilang keputusan yang persahabatan, ya udah mau melewati barrier itu ya ingat aja itu sahabat. Ya kalau lu emang pengen jadi sahabat aja ya udah tetap jadi sahabat aja gitu ya. Mau lu konsisten gimana pun ya lo tetap bakal jadi sahabat aja gitu kan. Kecuali kalau emang dari dua individu itu memutuskan untuk lanjut gitu kan. Nah, pertanyaannya lagi gini, lu siap gak sahabatan sama dia? Lu harus ingat orangnya kayak gimana, takutnya nanti lu malah kelewatan. Terus dianya ternyata cuman oh ya kan gue cuma ramah doang. Nah, PR kan, sakit hati sendiri kan, gila sendiri kan. Itu sih sebenarnya. Intinya tadi ini gue rangkum lagi kali ya. Berarti dari bahasa kita hari ini yang namanya sahabatan lawan jenis tuh mungkin aja. Asalkan ya tadi lu bisa manajemen resikonya kayak gimana, terus juga lu tahu batasannya kayak gimana, sampai lu harus tahu juga nih tujuannya lu mau kemana gitu. Kayak lu harus pertanyain diri lu sendiri saat lu mau sahabatan sama lawan jenis,
lo tuh mau kemana gitu. Lo bener-bener sekedar suka atau lo bisa suka banget atau kayak gimana, itu lo harus tentuin juga gitu ya. Biar lo juga nggak stuck sendiri di keadaan dimana lo suka tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi lo ya bener kayak tadi katain tuh juga, harus bener-bener bisa manajemen resikonya gitu. Biar lo nggak salah ambil langkah gitu ya. Itu kali ya bahasan kita buat podcast kali ini, buat episode kali ini. Yang buat teman-teman yang punya opini masing-masing juga, yang punya pendapat masing-masing, mungkin bisa disimpan aja atau mungkin bisa disampaikan ke temannya, bisa sambil dengerin podcast ini juga bareng sama teman-teman lain juga, terus sambil ngobrol juga sama teman-temannya biar ada bahan obrolan juga gitu. Gimana sih menurut kalian persahabatan cowok sama cewek gitu? Apakah mungkin apa enggak? Apakah bisa sahabat cowok cewek tanpa baper gitu ya, tanpa ada perasaan? Iya, nanti karena kita udah sejam juga kali ya ini ngobrol panjang lebar tentang ini, dan mungkin teman-teman juga udah capek dengerin kita. Jadi sekian dulu podcast kita dari untuk episode hari ini tentang bisa nggak sih sahabatan cowok cewek tanpa ada perasaan gitu ya. Mungkin gue pribadi gue ucapin terima kasih buat yang udah denger, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you semua. Ya semua. Thank you.